Selamat datang di Discipleship Journey IFGF kelas KAM. Kami senang sekali Anda boleh bergabung bersama-sama di dalam kelas ini. Kelas Discipleship Journey bukan sekedar bagaimana Anda dimuridkan, tapi bagaimana nanti Anda dapat memuridkan orang lain. Dan saat ini kita akan masuk di bab yang pertama tentang keselamatan bersama dengan Pastor Wiske Rotin Sulut. Siapkan catatan Anda semuanya untuk mengisi setiap pertanyaan yang ada di dalam materi yang sudah Anda miliki. Selamat memulai kelas ini. Saya percaya Anda akan menemukan banyak hal yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat datang di kelas KAM Discipleship Journey IFGF dan senang bisa bertemu dengan Anda semua walaupun secara virtual, tapi saya percaya kita semua diberkati lewat kelas ini. Keselamatan adalah anugerah yang diberikan Tuhan bagi kita dan itu adalah cuma-cuma kasih karunia. Tetapi masih banyak orang yang belum mengenal atau mengetahui apa itu keselamatan. Nah, puji Tuhan Anda join di kelas Discipleship Journey dan di kelas KAM ini Anda akan belajar secara detail mengenai keselamatan dan bagaimana rencana keselamatan yang Allah sudah rancangkan dalam kehidupan kita. Di kelas KAM ini Anda juga akan belajar berbagai topik yang sangat menarik, antara lain baptisan air, Roh Kudus, setiap hari bersama Kristus, ikatan perjanjian dalam gereja lokal, karya salib, dan pelayanan pelepasan. Nah, diharapkan dengan kelas ini Anda bisa lebih memahami bahwa keselamatan itu adalah anugerah cuma-cuma yang Tuhan berikan bagi kita. Oke, pada kesempatan ini kita akan mulai belajar ya, bab 1 mengenai keselamatan. Sebelumnya mari kita baca bersama-sama dalam firman Tuhan yang terdapat dalam Roma 10 ayat 9-13. Ayo kita baca bersama-sama. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Amin. Nah, jadi pada bab keselamatan ini ada 4 topik yang akan kita pelajari. Yang pertama mengenai penciptaan. Kemudian dilanjutkan dengan masalah terbesar, yaitu ketika manusia jatuh di dalam dosa. Dan dilanjutkan dengan penyelesaian yang sempurna dengan kematian Kristus untuk menyelamatkan kita. Dan yang terakhir yaitu bagaimana meresponi karya Allah dengan iman. Oke, sekarang kita akan belajar mengenai penciptaan. Apakah Anda tahu mengapa Anda diciptakan? Alasan Anda diciptakan. Anda tahu enggak apa yang menjadi tujuan hidup Anda? Ayo coba kita berpikir ya saat ini. Nah, banyak manusia, kita memiliki tujuan hidup hanya untuk mencari harta, kesenangan duniawi, memuaskan keinginan-keinginan kita. Itu sepertinya saya hidup karena untuk itu saya mengejar. Saya mengejar yang namanya kebahagiaan semu. Tapi itu terjadi di mana-mana. Padahal sebenarnya kebahagiaan yang sejati, tujuan hidup kita itu hanya ada di dalam Tuhan. Ya, kalau kita bisa mengetahui rencana Allah dalam kehidupan kita. Nah, poin yang pertama bahwa Allah menciptakan Anda dan saya karena Dia mengasihi kita. Jadi kalau kita lihat di Efesus 1 ayat 4-5 dikatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semua oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Jadi kita ini diciptakan
karena Allah mengasihi kita. Jadi kita harus ingat ya, kita lahir, kita ada di dunia ini karena Allah mengasihi kita. Mungkin Anda merasa saat ini, saya kok sepertinya suatu kesia-siaan. Saya ada di dunia ini. Ada orang yang berpikir begitu. Bahkan banyak anak-anak yang masih muda berpikir sepertinya tidak pantas atau tidak seharusnya saya lahir. Tetapi kita harus tahu, kita pegang ini. Kita diciptakan karena Allah mengasihi kita. Yang kedua, Anda diciptakan untuk menikmati hubungan pribadi dengan Allah. Jadi kita diciptakan supaya kita punya personal relationship dengan Tuhan. Jadi kita selalu datang kepada Tuhan. Hubungan kita adalah hubungan yang sangat pribadi. Bukan hubungan yang formal antara bos dengan pegawai, antara guru dengan siswa. Tetapi kita punya hubungan yang khusus. Dan kita menikmati hubungan tersebut. Jadi tujuan akhir manusia adalah untuk memuliakan Allah dengan menikmatinya. Menikmati banyaklah berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Itu juga termasuk ya, bagaimana kita menikmati hubungan dengan Allah. Kemudian yang kedua, Anda diciptakan, manusia diciptakan untuk berkuasa, dominion mandate, dan menata segala ciptaannya. Jadi ketika Allah menciptakan manusia, manusia diperintahkan Allah ya untuk beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan segala binatang merayap yang ada di bumi. Jadi diberikan kuasa ya untuk menata, untuk mengelola, untuk memanfaatkan segala ciptaan Tuhan. Jadi luar biasa, Anda diciptakan, kita diciptakan, diberi kuasa oleh Allah untuk berkuasa atas segala ciptaannya. Yang berikut adalah Anda diciptakan, kita diciptakan segambar dengan rupa Allah, ya, dan diberikan kuasa untuk atau kebebasan untuk berkehendak, free will. Jadi ketika Allah menciptakan manusia, manusia ditempatkan di Taman Eden. Nah, manusia ini diberi kebebasan untuk boleh makan semua anything yang ada di Taman Eden. Tetapi ada pohon yang baik dan yang jahat itu tidak boleh buahnya dimakan. Jadi ada kebebasan, tetapi bukan berarti nggak ada pilihan. Jadi bukan kebebasan yang kebablasan, tetapi ketika kita diberi kebebasan oleh Tuhan, kita diberi pilihan. Nah ini manusia, ketika kita diberi kebebasan, kadang-kadang kita memilih sesuai dengan keinginan kita, bukan menuruti apa yang diperintahkan. Sama seperti yang terjadi dengan Adam. Sehingga yang menjadi poin berikut masalah terbesar, yaitu pertama ketika Adam jatuh dalam dosa. Ketika Adam diberikan kuasa untuk bisa menikmati ciptaan Tuhan, menikmati semua ada di Taman Eden, Adam memilih karena Hawa juga menggoda dia untuk menikmati apa yang tidak Tuhan inginkan. Nah ini terjadi dalam kehidupan kita. Karena seringkali kita merasa saya punya kuasa. Saya dong karena hidup saya, jadi hidupku adalah hidup aku. Saya nggak mau diatur-atur oleh Tuhan. Saya nggak mau diatur-atur oleh Alkitab atau firman Tuhan. Jadi saya akan melakukan apa yang saya inginkan. Nah ini, Bapak, Ibu, adik-adik sekalian. Adam jatuh dalam dosa, seringkali kita juga jatuh dalam dosa. Nah dosa itu adalah ketika kita melakukan apa yang tidak diinginkan oleh Tuhan, tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Seperti di Ayub 33 ayat 27. Di Yesaya 1 ayat 2, Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Jadi yang lurus dibengkokkan, melakukan kejahatan, ya, memberontak terhadap Tuhan. Ini adalah dosa. Jadi dosa segala sesuatu yang enggak harmonis dengan karakteristik Allah. Ini yang Adam lakukan, ini juga yang kita lakukan. Dan ketika Adam melakukan dosa, dosa itu ternyata diwariskan kepada seluruh manusia. Jadi kita menerima warisan dosa, ya. Jadi kalau dilihat di sini, seringkali kita berpikir, aduh kita ini berdosa karena dosa yang diperbuat, benar. Tetapi juga karena adalah dosa warisan, ya.
Roma 5 ayat 12 dikatakan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Mau tak mau kita mewarisi dosa Adam. Yang selanjutnya, manusia berdosa, kita nggak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Mungkin ada yang berpikir, saya berbuat baik, saya berbuat amal, saya rajin ke gereja, saya pasti masuk surga. Saya pasti diselamatkan. Padahal kita tahu bersama-sama bahwa kita sudah baca sebelumnya ya. Bahwa di Roma 10 ayat 9-3 itu jelas. Ketika kita mengakui dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, percaya bahwa Dia telah bangkit dari antara orang mati, kita diselamatkan. Jadi kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita nggak sanggup, kita tidak bisa manusia, ya. Jadi kadang-kadang kita berpikir dengan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan kita diselamatkan. Nah, coba kita lihat di satu ilustrasi telur busuk dan kue. Kalau ibu-ibu atau nona-nona yang suka buat kue ya, kalau buat kue pasti perlu telur. Misalnya ada 20 telur, waduh telurnya bagus sekali. Kemudian setelah diaduk ya, ternyata ada satu telur yang busuk. Akhirnya 19 telur yang begitu bagus ya, satu telur busuk merusak adonan tersebut. Jadinya nggak enak, nggak bisa dimakan. Nah, kehidupan kita, Anda juga melakukan perbuatan-perbuatan yang baik ya, tetapi Anda tidak bisa menghapus dosa yang Anda lakukan yang mengotori kehidupan kita. Nah, jadi itu bahwa manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Dan dosa konsekuensinya hidup kita terpisah dari Allah. Kita terpisah dari Tuhan ya. Akibat dari dosa manusia mengalami maut, kematian kekal. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, jadi konsekuensi kita berbuat dosa, mewarisi dosa, ya kita hidup di dalam kematian yang kekal. Nah, ini masuk di poin selanjutnya. Kita nggak bisa menyelamatkan dosa kita. Ada satu penyelesaian yang sempurna, ada satu rencana Allah yang luar biasa yang menyelamatkan kita. Pasti semua sudah tahu, ya. Yaitu bahwa kematian Yesus di kayu salib dan kebangkitannya itulah yang membenarkan dan mendamaikan manusia di hadapan Allah. Jadi hubungan kita terputus dengan Allah akhirnya bisa dijembatani, difasilitasi ya dengan pengorbanan Kristus bagi kita. Jadi ada satu penyelesaian yang sempurna yang ditawarkan Allah bagi manusia, yang tidak bisa dilakukan oleh kita. Sehingga bahwa Kristus telah mati, Yesuslah yang membayar dosa-dosa manusia dan bangkit sebagai juru selamat kita. Dengan demikian, hubungan kita pulih dengan Allah. Ya, hubungan kita pulih dengan Allah. Kita bisa kembali lagi memiliki hubungan yang intim, ya, personal relationship dengan Allah. Kita bisa memanggil Dia lagi Bapa, ya. Allah kita, tidak ada gap, tidak ada jurang ya, karena semua telah dibayar mahal oleh pengorbanan Kristus. Jadi hubungan dipulihkan. Selanjutnya kita diberi lagi otoritas untuk menata ciptaan Tuhan. Hak istimewa, privilege kita ya, Tuhan berikan kembali, kita miliki lagi kembali ya. Jadi luar biasa. Itu memang sesuatu yang tidak ternilai. Kematian Kristus memulihkan hubungan kita dengan Allah, memulihkan otoritas yang Tuhan beri bagi kita untuk berkuasa dan menata ciptaannya, yang kemudian kita juga mendapatkan berkat-berkat dalam kehidupan kita, yang kita nikmati sepanjang perjalanan kehidupan kita. Ya, Filipi 4 ayat 19 dikatakan, ayo kita baca bersama-sama. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi menjadi pulih hubungan dengan Allah itu benar-benar konsekuensinya yang sangat luar biasa.
Ya, berkat-berkat yang kita terima. Kehidupan dan damai sejahtera. Hati nurani yang bersih, dapat bantuan kekuatan ketika kelemahan. Coba kita count our blessing. Kita hitung berkat-berkat kita, apa yang kita terima ketika kita diselamatkan oleh Tuhan. Berkat jasmani, berkat rohani itu bisa kita nikmati dalam kehidupan kita karena hubungan kita dengan Allah sudah pulih. Jadi bisa hitung ya berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Kemudian poin yang selanjutnya, bahwa pembenaran itu adalah anugerah, adalah kasih karunia. Ya, jadi kita diselamatkan karena kasih karunia. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membegahkan diri. Jadi jangan kita berpikir yang saya lakukan sekarang atau yang saya lakukan selama ini membuat saya diselamatkan, bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi kasih karunia Allah cuma-cuma. Jadi bukan sesuatu yang harus kita beli, itu sudah Allah sediakan bagi kita. Ya, jadi tidak ada pikiran, perkataan, perbuatan kita yang dapat membuat kita dibenarkan dan diterima oleh Allah. Itu hanya karena pengorbanan Kristus, kasih karunia Allah. Jadi jangan kita sombong-sombongan ya, merasa bahwa kita lebih hebat dari mungkin teman kita, dari sesama jemaat kita, ya. Karena saya ini orang yang setia, saya ini orang yang melayani Tuhan, sehingga saya ini diselamatkan karena kemampuan saya. Tidak, itu semua karena kasih karunia. Jadi kita jangan bermegah diri, ya. Nah, Allah adalah kasih. Kita tahu semua. Ia adalah setia dan adil yang menyelamatkan kita. Ada satu ilustrasi ya. Ini saya kira kehidupan kita sehari-hari. Mungkin ada yang punya opa, punya kakek ya. Kita tahu kalau oma, opa atau kakek nenek itu apa yang dibuat cucunya, pasti mereka support. Atau walaupun cucunya sudah berbuat salah, ya, sudah menyakiti, tapi mereka menganggap cucu itu yang terbaik. Beda Anda dirawat oleh oma opa dan oleh orang tua, ya. Oma opa apa yang kita mau, apa yang kita inginkan pasti ditepati ya. Pasti mereka akan lakukan yang terbaik ya. Sehingga kita merasa Allah itu seperti oma atau opa kita. Apa yang kita lakukan pasti Tuhan akan oke, Allah akan oke. Kita berbuat dosa kasih karunia. Ya. Nah beda. Nah sebaliknya ada orang yang menganggap Allah itu sebagai polisi. Polisi yang suka cari-cari kesalahan, suka cari kalau menegur, kalau salah suka menghukum. Jadi Anda menjadi hubungan Anda takut. Ya, seperti kita polisi kan kita semua kalau lihat polisi di jalan, kalau bawa mobil, ya. Kalau melakukan kesalahan tidak bawa SIM misalnya, ya, atau mungkin plat nomor STNK-nya sudah lewat atau adalah ya, atau di lampu di belakang lampu sein ya tidak jadi. Nah itu pasti paling takut sekali kalau lihat polisi. Nah jadi kita berpikir itu seperti Allah. Padahal Allah adalah Allah yang penuh kasih, ya. Ia adalah setia dan adil. Jadi Allah kita itu adil. Mungkin seperti hubungan kita dengan orang tua kita. Orang tua itu biasa lebih fair ya. Kalau oma opa itu mereka ikut semua apa yang diinginkan. Kalau Allah itu kalau dengan orang tua kalau salah dihukum. Tetapi Allah nggak menghukum. Allah hanya mau kita minta ampun. Ya, kemudian kita berbalik. Jadi kasih karunia itu adalah jawaban dan penyelesaian satu-satunya terhadap dosa. Nah, poin yang selanjutnya, ya, tadi kalau bilang kita penyelesaian yang sempurna oleh kematian Kristus, bagaimana kita meresponi, ya, karya keselamatan Allah dengan iman kita. Jadi kita diselamatkan melalui respon iman kita. Anda mengaku, Anda percaya. Ya, di sini yang pertama, Anda mengakui bahwa Anda adalah manusia berdosa yang tidak sanggup membayar dosa dengan perbuatan kita, mengampuni atau menebus dosa kita dengan kemampuan kita. Kita mengakui saja bahwa Tuhan, ya, saya mengaku dosa kita.
1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita mengakui dosa kita. Dan yang kedua, selanjutnya kita menerima, ya, menerima anugerah keselamatan secara cuma-cuma, tinggal menerima kok. Ini kita tidak perlu mencari lagi, tinggal menerima. Just receive. Mengakui, kita menerima. Ini adalah proses yang bersama-sama berjalan. Ya, jadi keselamatan cuma-cuma nggak perlu berusaha dengan kekuatan. Kita terima saja, kita mengakui, ya. Maka keselamatan itu menjadi milik kita dan itu adalah respons kita. Selanjutnya kita percaya. Terus kita harus percaya bahwa Yesus mati dan bangkit bagi kita. Kalau kita cuma bilang menerima, tapi kita nggak percaya, masa sih Yesus bangkit pada hari yang ketiga? Kita masih questioning, masih bertanya-tanya. Tidak, itu Yesus benar-benar bangkit hari yang ketiga, mengalahkan maut, membayar dosa-dosa kita. Jadi itu bukan sesuatu mitos, bukan sesuatu fiksi, tetapi kenyataan yang terjadi. Jadi kita percaya, ya, Yesus telah mati membayar dosa-dosa kita dan Ia bangkit pada hari yang ketiga. Nah, bagaimana respons kita selanjutnya? Kita sudah mengakui, menerima, kemudian kita percaya, dan kita mengundang Dia untuk hadir dalam kehidupan kita. Kita mengundang Yesus Kristus untuk tinggal di dalam kehidupan kita, menjadi Tuhan yang memimpin hidup kita. Ya, jadi kalau kita lihat di sini Wahyu 3 ayat 20, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Luar biasa. Kalau kita mengundang Dia dalam kehidupan kita, hari lepas hari Dia akan bersama dengan kita. Dia yang akan menuntun kehidupan kita. Jadi keselamatan yang ditawarkan Allah bagi kita, diberikan Allah bagi kita, nggak sia-sia. Kita ambil, kita terima, kemudian kita undang Dia hadir dalam kehidupan kita. IFGF punya pledge, ya, ikrar. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Nah, kita ingat ini, ya. Jadi memang kita diselamatkan kasih karunia Allah, bukan karena perbuatan saya. Amin. Nah, saya kira kita semua diberkati ya pada kesempatan ini di bab 1 mengenai keselamatan. Mungkin bisa dipelajari lagi kembali, dibaca-baca lagi ya, ayat-ayat yang mendukung atau yang mensupport apa yang menjadi poin-poin dalam keselamatan ini. Dan yang terakhir, ayo kita hafal, kita ingat ya, Roma 10 ayat 9 sampai 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dan antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang yang percaya dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.